Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah, para bapak, ibu, ikhwan, akhwat, jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalath Surabaya yang semoga dirahmati, diberkahi dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mubarakah ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, untuk melaksanakan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin, yakni talabul ilmi. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap seorang muslim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat ini Allah berkahi, Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan bisa kita dakwahkan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil mannan, atau yang kita kenal dengan tafsir As-Sa'di pada bagian juz amma. Kitab ini disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, melapangkan kubur beliau, dan mudah-mudahan Allah jadikan kitab ini sebagai amal jariah beliau yang pahalanya terus mengalir kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terakhir pembahasan kita kemarin masih dalam surah At-Takwir, masih dalam pembahasan tafsir dari surah At-Takwir. Kita telah membahas ayat yang ke-15 sampai dengan yaitu 24, ya. Ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-24 telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, yakni tentang bahwasannya
Allah Subhanahu wa taala mengutus ar-rasulaini, dua rasul, yakni rasul malaki, rasul dari kalangan malaikat, yakni malaikat Jibril, dan rasul basyari, utusan dari kalangan manusia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ar-rasulain ini, dua rasul ini membawa yaitu kalamullah, membawa wahyu Al-Qur'an ini dari Allah. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasul, yakni rasul malaki, malaikat Jibril, yang telah disifatkan dengan sifat-sifat yang mulia. Di antaranya disifati dengan karim, rasulin karim, utusan yang mulia. Malaikat juga disifati dengan, malaikat Jibril juga disifati dengan di quwwatin inda dzil arsy makin, punya kekuatan dan punya kedudukan di sisi Allah pemilik arsy, muta'in thamma amin. Dia malaikat Jibril itu ditaati di Malaul A'la, di kalangan para malaikat. Ini adalah sifat dari Rasul Malaki, yaitu malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu. Di pembawa wahyu Al-Quran ini bukan malaikat sembarangan, malaikat yang terbaik, malaikat yang paling mulia, malaikat yang punya kedudukan. Jadi yang membawa wahyu Al-Quran ini bukan malaikat biasa saja. Kemudian di ayat yang ke-22 Allah jelaskan tentang Rasul basyarinya, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai yaitu pembawa risalah. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW dikatakan wa ma sahibukum bimajnun. Sahabat kalian ini, yaitu Muhammad, bukanlah orang yang majnun, sebagaimana yaitu celaan atau ejekan dari orang-orang kafir musyrik Quraisy yang sudah kehabisan akal di dalam mematikan dakwah Nabi Muhammad SAW yang saat itu terus setiap hari itu berkembang, bertambah dan bertambah pengikutnya, sehingga mereka mulai ngawur di dalam memfitnah. Jadi ketika mereka tidak bisa membantah Al-Quran, risalah yang dibawa, mereka menyerang karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatai majnun, dikatai sahir, tukang sihir, dikatai kahin, dukun, dikatai temannya setan dan seterusnya. Dan celaan-celaan lainnya untuk yaitu membunuh karakternya Nabi Muhammad SAW, sehingga orang-orang itu tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana sebenarnya tujuan inti dari itu semua adalah agar manusia tidak mau menerima Al-Quran. Tapi ini juga tidak bisa memadamkan api dakwah ini. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu dikenal dari masa remajanya, masa kecilnya, remajanya sebagai Al-Amin, As-Sadiq Al-Amin. Jadi tuduhan-tuduhan itu terbantahkan dengan sendirinya. Makanya dengan bahasa wa ma sahibukum bimajnun, sahabat kalian ini yaitu Muhammad, hai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang kafir musyrik Quraisy, bukanlah orang yang majnun. Dikatakan sahib karena memang Nabi Muhammad itu sudah akrab, kenal baik dan dikenal oleh kalangan kafir musyrik Quraisy. Semuanya kenal bahwasanya Nabi Muhammad itu bukanlah orang yang
ya pendusta, bukanlah orang yang majnun. Tapi sebaliknya Nabi Muhammad dikenal dengan kecerdasannya, ya bahkan kemarin sudah dijelaskan Nabi Muhammad itu ya akmalun nasi aqlan, paling sempurna akalnya. Kemudian juga wa ajzaluhum ra'yan, Nabi Muhammad itu pandangannya paling tajam, ya wa asdaquhum lahjatan, bicaranya paling jujur, paling benar. Ya. Ini dikenal oleh orang-orang kafir musyrik Quraisy, ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya di ayat yang ke-25, ya. Di ayat yang ke-25. Silakan dibaca. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dua rasulnya, yaitu Rasul Malaki, Rasul Basyari, dengan penjelasan dan sifat-sifat yang agung, baik itu malaikat Jibril selaku yaitu penyampai kalamullah, penyampai wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian juga Allah sudah menjelaskan tentang sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di
ayat yang ke-25 ini Allah Subhanahu wa taala membela langsung kepada yaitu Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, ya. Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut langsung dibela oleh Allah Subhanahu wa taala dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Makanya Allah berfirman di ayat yang ke-25, "Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim." Wa ma huwa, dan bukanlah dia Al-Qur'an itu biqauli syaitonir rajim, ucapannya setan yang terkutuk. Al-Qur'an itu bukan ucapannya, bukan perkataannya setan yang terkutuk, ya. Sebagaimana tuduhan dari orang-orang kafir itu, mereka ada yang mengatakan Al-Qur'an itu hanyalah perkataan setan saja. Al-Qur'an itu, kata mereka, hanyalah ucapan setan saja. Setan mencuri di langit, kemudian diberitahukan, dikabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tuduhan mereka. Ya, mereka orang-orang kafir itu mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad telah berteman dengan setan. Nabi Muhammad temenan sama setan, bersahabat dengan setan, sehingga muncullah Al-Qur'an itu. Al-Qur'an itu, kata mereka, adalah ya ucapan setan yang diilhamkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihujamkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tuduhan mereka, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-25 ini. Yani wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Al-Qur'an itu bukan ucapannya, bukan perkataannya setan yang terkutuk. Lamma dzakara jalalata kitabihi wa fadlihi bi dzikri rasulaini al-karimaini alladzaini wasala ila nasi ala aydihima wa athnallahu alaihima bima athna dafa'a anhu kulla afatin wa naqsin mimma yaqdahu fi sidqihi. Faqal wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang keagungan, ya, keagungan kitabnya dan keutamaan yaitu dua rasulnya yang al-karim, yaitu rasul malaki malaikat Jibril dan rasul basyari Nabi Muhammad, yang mana dengan wasilah dua rasul ini sampailah kalamullah, sampailah Al-Qur'an itu kepada manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memujinya dengan pujian yang banyak terhadap keduanya. Selanjutnya dafa'a anhu kulla afatin wa naqsin mimma yaqdahu fi sidqihi. Allah Subhanahu wa taala bela, ya, Al-Qur'an itu dari segala, ya, kekurangan, segala hal yang buruk yang menodai kebenaran Al-Qur'an itu. Allah bela Al-Qur'an itu. Allah berfirman, faqal wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Al-Qur'an itu bukan perkataannya setan yang terkutuk. Ai fi ghayatil bu'di 'anillahi wa 'an qurbihi. Yang mana setan itu adalah suatu yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syaitan dikatakan syaitan dari kata syaitana, jauh. Al-bu'du, ya, al-bu'du 'anillah, jauh. Jauh dari apa? Jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, ya. Makhluk atau orang yang jauh dari rahmat Allah berarti menjadi musuh Allah, menjadi lawannya Allah, ya. Setan itu al-bu'du 'anillah wa 'an qurbihi. Setan itu
ya dikatakan setan karena jauh dari Allah. Syaitan itu berasal dari kata syatana yastunu syaitanan, yakni jauh. Jauh dari apa? Jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah. Nah, dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka tidak mungkin ya Al-Qur'an itu dikatakan sebagai perkataannya setan. Setan itu jauh dari Allah, sedangkan Al-Qur'an isinya firman Allah. Ini adalah tuduhan yang tidak masuk akal. Nah, jadi bagaimana mungkin Al-Qur'an yang isinya itu ketaatan, tauhid, ya kebaikan, lalu dikatakan sebagai ucapannya setan, sedangkan setan itu jauh dari Allah. Ya, satu yang jauh dari Allah itu ya pastinya buruk, pastinya jahat, pastinya ya sesat, pastinya ya kufur, ya maksiat dan seterusnya. Setan itu ya isinya keburukan. Bagaimana Al-Qur'an yang mulia ini, yang isinya adalah firman Allah, yang berisi ketaatan, kebaikan, ketauhidan dan seterusnya, dianggap sebagai perkataan setan. Ya. Ini suatu yang apa? Satu yang mustahil. Makanya Allah bantah, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Ya. Al-Qur'an itu bukan perkataannya setan yang terkutuk, bukan sama sekali. Ya, jenengan bisa bandingkan sendiri. Ya, kalau jenengan ingin tahu ya bahwasannya ya tidak sama sekali Al-Qur'an itu adalah ucapannya setan, maka lihatlah dukun itu. Apa yang diucapkan oleh dukun itu? Mantra-mantra tidak jelas, ucapan jampi yang tidak jelas, ya. Perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan kufur, ya. Dukun itu ya perkataannya pasti perkataan kufur, perkataan syirik, ya. Ucapan-ucapan yang tidak baik. Ya, itulah ucapan setan. Ya. Tidak ada yaitu dukun itu baca Al-Qur'an, tidak ada. Dukun suruh baca Al-Baqarah, tidak bisa. Ya. Dukun baca Al-Quran tidak bisa, karena setan dengan Al-Quran tidak bisa disandingkan. Ketika ada Al-Quran, ya setan pasti lari. Ya. Ketika tidak ada Al-Quran, ya setan ada di situ. Ya. Setan dengan Al-Quran tidak bisa disatukan. Ya. Seorang yang menjadi dukun, dia pasti jauh dari Al-Quran. Seorang yang dia dekat dengan setan pasti tidak mau dengan Al-Quran. Jadi bagaimana Al-Quran dikatakan sebagai ucapannya setan? Ini kan satu yang mustahil, ya. Ibarat menggabungkan api dengan air, ya. Ya tidak mungkin, ya. Tidak mungkin bisa. Selanjutnya, fa aina tadhhabun? Lalu kemanakah kalian akan pergi? Ini adalah yaitu tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir musyrik Quraisy. Lalu kemanakah kalian akan pergi setelah benar-benar mengetahui kebenaran Al-Quran itu? Lalu kemanakah kalian akan pergi? Mau pergi kemana lagi? Mau cari alasan apa lagi kalian itu? Mau menjelekkan Al-Quran itu dari sisi mananya lagi? Ya. Al-Quran itu dibawa oleh malaikat, dibawa oleh yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga Al-Quran itu tidak bisa dibantah. Al-Quran itu bukan ucapannya setan. Lalu kebenaran yang jelas ini mau dikemanakan? Fa aina tadhhabun? Mau kemana kalian ini? Nah, ai kaifa yahturu hadza bibalikum? Bagaimana hal ini bisa terlintas pada diri kalian? Yaitu kenapa kalian itu kok bisa menolak Al-Quran itu?
Ya. Kenapa kok kalian itu mendustakan Al-Quran itu? Kenapa bisa ya kalian itu menolak Al-Quran? Wa aina azabat ankum adhanukum, kemana hilangnya akal-akal kalian? Maksudnya apa akalnya nggak dipakai? Apa hendak dibuat berpikir? Jadi akal kita kan Allah berikan ya kepada kita supaya kita berpikir. Ya, hendaknya orang kafir itu berpikir tentang Al-Quran ini. Ya, kemana ya? Aina azabat ankum adhanukum? Ya, kemana akal-akal kalian itu pergi? Hatta ja'altumul haqqo ya alladhi huwa fi a'la darajatin asid darajatis sidqi bi manzilatil kadhib, sehingga kalian malah menjadikan kebenaran yang mana kebenaran itu fi a'la darajatis sidqi, di atas derajat kebenaran, yaitu puncak fi a'la darajat, di puncaknya derajat kebenaran kalian malah jadikan bi manzilatil kadhib, ya kalian dudukkan pada tempat didustakan. Bagaimana Al-Qur'annya itu yang dia adalah di puncaknya satu kebenaran, kalian malah tempatkan dia itu bi manzilatil kadhib, ya ditempatkan pada satu yang didustakan. Bagaimana mungkin? Alladzi huwa anzala ma yakunu wa ardala wa asfala al-batil, yang mana dengan mendustakannya kamu itu ya kamu jadikan sebagai paling rendahnya, paling bawahnya kebatilan. Ya, jadi mereka itu menolak Al-Quran, dijadikan paling bawah, paling rendah. Ya, bagaimana mungkin? Ya, Al-Quran itu mulia, semulia-mulianya mereka malah ya menjadikan sesuatu yang paling batil. Ya, hal hadza illa min kilabil haqaiq, bukankah ini adalah suatu inqilabil haqaiq, pemutar balikan fakta. Ya, ini adalah pemutar balikan fakta atau pemutar balikan hakikat. Hakikat yang sebenarnya a'la darajat, paling tinggi derajatnya Al-Quran itu malah ya dibalik faktanya. Ya, ini adalah ya kebiasaan orang kafir musyrik Quraisy, ya. Kemudian in huwa illa dzikrul lil alamin, ya. Tidak lain Al-Quran itu hanyalah dzikrul lil alamin, hanyalah peringatan bagi ya bagi al-alamin, yaitu alam semesta. Yatadzakkaruna bihi rabbahum, mereka itu akan mengingat ya Tuhan mereka dengan perantara Al-Quran tersebut. Dengan kita membaca, memahami, merenungkan Al-Quran, kita akan ingat Allah. Wa ma lahu min sifatil kamal, dan kita akan mengetahui sifat-sifat al-kamal yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat kesempurnaan. Ya, sifat-sifat Allah itu semuanya dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Wa ma yunazzihu anhu minan naqaisi war-radhaili wal amthal, dan juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu apa saja yang membersihkan Allah Subhanahu wa taala, yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan, dari segala kehinaan, dari segala apa yang menyerupai dengan Allah. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Wa yatadzakkaruna bihi al-awamir wan nawahiya wa hukmaha, dan mereka akan ingat lewat perantara Al-Quran itu. Dengan kita membaca Al-Quran, merenungkan Al-Quran, kita akan ya ingat tentang awamir, perintah-perintah Allah, wan nawahiyah, dan ya larangan-larangan Allah, wa hukmaha, dan hukum-hukumnya. Ya. Bagaimana kita mengetahui firman Allah, bagaimana kita mengetahui perintah dan larangan Allah kalau kita tidak pernah baca Al-Quran? Ya. Jadi Al-Quran itu penting sekali. Kenapa? Karena di dalamnya diantaranya isi perintah dan larangan.
Ya, ada hukum-hukum. Wa yatadzakkaruna bihil ahkama al-qadariyati wasyar'iyyati, dan mereka akan ingat dengan perantara Al-Qur'an itu al-ahkam al-qadariyah, ya, hukum-hukum yang sifatnya takdiri, ya, wasyar'iyyati wal jazaiyati, wasyar'iyyati yang sifatnya syariat, wal jazaiyati yang sifatnya balasan. Ya, kita akan mengetahui hukum-hukum takdir. Ya, dijelaskan tentang takdir-takdir kita. Bagaimana Allah sudah mendesain takdir alam semesta ini, ya, sebagai ya suatu yang sudah menjadi kepastian untuk diri kita yang tidak bisa kita tolak. Kemudian juga kita telah diajarkan di dalam Al-Quran itu hukum-hukum syar'i. Hukum-hukum syar'i itu ya hukum-hukum syariat Islam ini, ya, perintah larangan, kita disuruh ya melakukan sesuatu, dilarang sesuatu, akhirnya kita kalau melakukan ini bisa masuk surga, kalau melakukan ini masuk neraka. Ini hukum-hukum syar'i, ya. Wal jazaiyati, dan juga hukum-hukum yang sifatnya jazaiyah, balasan. Kamu kalau melakukan ini balasannya ini, kamu kalau melakukan ini balasannya ini. Ini semuanya ada di dalam Al-Quran dan diperjelas di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil jumlati, dan secara garis besar, yatadzakkaruna bihi masalihad darain. Ya, mereka manusia ya atau jin, ya makhluk Allah itu akan yatadzakkarun, akan ingat bihi dengan perantara Al-Quran itu, ya, masaliha ad-darain, kemaslahatan dua negeri, ya, dua negeri, yaitu negeri ya daru, ya, yaitu dar atau negeri ya dunia, negeri yang fana, darul fana, wa darul qarar, ya, darul qarar tempat yang abadi, yaitu apa? Akhirat. Nah, itu Allah jelaskan di dalam Al-Quran bagaimana kita bisa ya maslahat ya di dalam dua negeri ini, ya, gimana kita bisa selamat di dunia, bagaimana kita selamat di akhirat. Wa yanaluna bil amali bihi as-sa'adatain, dan mereka akan memperoleh dengan mengamalkan Al-Quran itu as-sa'adatain, dua kebahagiaan. Maksudnya apa? Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, ya, dengan mengamalkan Al-Quran. Ya, mustahil orang mau selamat ya di dunia maupun di akhirat tapi dia malah meninggalkan Al-Quran. Dan yang terakhir, liman syaa minkum ayyastaqim, ya, yaitu bagi siapa saja yang menempuh ya jalan yang lurus, ya, bagi siapa saja yang menghendaki menempuh jalan yang lurus, liman syaa minkum an yastaqim, bagi siapa saja yang menempuh jalan yang lurus, ba'dama tabayyana ar-rusydu minal ghayy, setelah jelas ar-rusydu mana petunjuk, minal ghayy dari yang sesat, ya, ya, dia memilih yang ar-rusydu, wal huda minad dhalal, dan hidayah dari ad-dhalal, dari kesesatan, setelah jelas, ya. Bagaimana al-hidayah dan ad-dhalal ini menjadi jelas? Ya dengan adanya Al-Quran. Seandainya Al-Quran itu tidak ada, maka sampai sekarang ini kita tidak akan bisa membedakan mana ar-rusydu, mana al-ghayy, mana al-huda, mana ad-dhalal. Walhamdulillah, ya, dengan rahmat Allah kita ya mendapatkan ya hidayah lewat perantara Al-Quran ini. Kita bisa membedakan ini hidayah, ini ad-dhalal, ini ar-rusydu, ini al-ghayy. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Dan kalian tidak dapat ya menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal tersebut, ya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai bantahan terhadap ya orang kafir musyrik Quraisy dulu, ya,
Di antaranya Abu Jahal itu pernah mengatakan, saya kalau ya sudah waktunya dapat petunjuk ya dapat petunjuk. Ya kita kalau mau dapat petunjuk ya kita dapat petunjuk. Tidak usah disuruh-suruh, tidak usah dilarang-larang. Itu kata Abu Jahal. Ya Abu Jahal itu pernah mengatakan segala sesuatunya terserah kita. Ya segala sesuatunya terserah kita. Ini pemikiran Qadariyah. Ya segala sesuatunya terserah kita. Jika kita menempuh jalan yang lurus, tentulah kita pasti ya akan menempuh jalan yang lurus itu. Mereka memastikan menyandarkan hidayah itu kepada dirinya. Itu ucapan Abu Jahal itu. Ya, dan diteruskan oleh kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah itu kelompok yang menisbatkan segala sesuatu itu kepada dirinya, kepada kemampuannya. Ya, lawan dari Jabriyah yang yaitu menyandarkan sesuatu itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak punya kemampuan. Ya, ini Qadariyah ini ya Abu Jahal CS ya dan kawan-kawan ya. Jadi kalau ada orang yang menyandarkan sesuatu kepada kemampuannya, ini adalah pengikutnya Abu Jahal. Abu Jahal itu pernah mengatakan seperti itu ya. Sesuatunya itu terserah kita. Kita dapat petunjuk itu terserah kita. Kalau kita sudah mau menempuh jalan petunjuk, kita pasti dapat petunjuk. Allah bantah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Ya, kalian itu tidak bisa menghendaki sesuatu kecuali Allah menghendaki kehendakmu itu. Jadi kehendak kita itu di bawah kehendak Allah, ya. Jadi kita tidak bisa memastikan ya dapat petunjuk. Saya kalau ya sudah menempuh petunjuk pasti dapat petunjuk. Saya kalau menempuh satu yang sesat pasti sesat. Tidak pasti. Karena wa ma tasyauna illa an yasha Allah Rabbul alamin. Kalian tidak akan berkehendak terhadap sesuatu kecuali kehendakmu itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kehendak kita itu tercapai kalau Allah menghendaki sesuai dengan kehendak kita itu. Dan sebaliknya, kehendak kita itu tidak akan tercapai kalau Allah tidak menghendaki kehendak kita tersebut. Jadi kita itu punya kehendak, punya masyiah, tapi Allah juga punya masyiah. Dan masyiah Allah itu di atas ya masyiah kita. Bisa difahami ya? Kita punya iradah, kita punya keinginan apa saja, tapi jangan sandarkan memastikan iradah kita itu pasti tercapai. Karena iradah kita itu di bawah iradahnya Allah. Bisa difahami ya? Makanya wa ma tasyauna illa an yasha Allahu Rabbul alamin. Ini bantahan kepada ya Abu Jahal dan kawan-kawan yang memastikan sudah Muhammad itu tidak usah ngurusi kita. Ya, tidak usah Muhammad itu ngurusi kita. Kalau kita ya mendapat petunjuk, ya dapat petunjuk. Kalau kita menempuh satu yang sesat, kita pasti sesat, begitu. Jadi kalau kita menempuh suatu petunjuk, kita pasti dapat petunjuk, begitu. Ya, memastikan diri. Ini tidak boleh, ya. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma tasyauna illa an yasha Allah Rabbul alamin. Ai fa masyiatuhu nafidatun. Masyiahnya Allah, kehendaknya Allah itu nafidah, pasti terlaksana. Itu masyiahnya siapa? Masyiahnya Allah, ya. Kalau masyiahnya kita belum tentu terlaksana, ya. Kalau masyiatuhu, masyiahnya Allah nafidah, pasti terlaksana. La yumkinu an tu'arida au tumani'a, ya. Au tumana'a. Tidak mungkin ya masyiahnya Allah, kehendaknya Allah itu dicegah atau dihalangi. Tidak mungkin, ya. Kalau kehendak kita dicegah, ya kehendak kita dihalangi sering. Tapi kalau kehendak Allah, siapa yang bisa ya menghalangi dan mencegah kehendak Allah? Ya, wa fi hadhil ayati wa amthaluha raddun ala firqatai al-qadariyati an-nufah wal qadariyati al-mujbirati kama taqaddama mithaluha. Di dalam ayat ini, yaitu di dalam ayat wa ma tasyauna illa an yasha Allah Rabbul alamin, ini
ada raddun, ada bantahan terhadap siapa? Ala firqatai, terhadap dua kelompok. Kelompok siapa? Al-Qadariyati, Qadariyah. Yang pertama, Qadariyah itu an-nufa, yang menafikan takdir, menafikan kehendak dari Allah. Ya, ini kelompok yang pertama adalah Qadariyah. Kelompok Qadariyah itu menafikan takdir Allah, menafikan kehendak Allah, menyandarkan ya semua itu kepada kehendak dirinya, kemampuan dirinya. Itu kelompok Qadariyah. Ya, Abu Jahal dan kawan-kawan. Ya. Kenapa ayat ini membantah kelompok Qadariyah? Karena di sini dijelaskan wa ma tasyauna illa an yasha Allah, kecuali Allah menghendaki. Ya. Dan juga di ayat ini menjadi bantahan kepada siapa? Wal ya mujbirah, ya. Mujbirah itu Jabariyah, ya. Jabariyah itu orang yang dia itu menyandarkan kepada takdir saja, kepada Allah saja. Ya, dikira hidup di dunia ini kita tidak punya kehendak, tidak punya pilihan, ya, seperti yaitu bulu yang mengikuti arah angin. Ya, terserah Allah, ya. Saya sesat itu terserah Allah. Saya dapat petunjuk terserah Allah. Tidak mau usaha dapat petunjuk, ya, tidak mau berusaha dari menjauhi kesesatan. Wis pokoknya saya sesat, saya mendapat petunjuk terserah Allah. Ini juga sesat juga. Terbantahkan oleh ayat ini, wa ma tasyauna, dan tidaklah kalian berkehendak. Berarti manusia itu masih punya kehendak, masih punya iradah, ya. Cuma illa an yasha Allah, kecuali itu ya di bawah kehendaknya Allah. Jadi kita ini masih punya kehendak, punya pilihan, tapi ya kehendak kita, pilihan kita semuanya itu di bawah kehendak, ya, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap Ahlussunnah wal Jamaah, pertengahan antara kelompok ya Qadariyah dan kelompok Jabriyah atau Mujbirah. Tapi jika ada yang ditanyakan nanti monggo setelah adzan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Sebelum ditutup mungkin ada yang ditanyakan. Assalamualaikum. Baik. Tadi ada disebutkan bahwasanya dukun itu tak akan mungkin dekat dengan Al-Quran karena dia melakukan kebodohan. Tapi anak pernah punya kakek sepupu dari bukan bahkan saudara nenek saya ini asli dukun. Dan bacaan Al-Qurannya sangat bagus. Ada sempat tertipu di situ. Dan bahkan juga banyak kiai-kiai atau dukun berkedok kiai. Itu gimana? Kita mau counter bahwasanya perdukunan ini sangat meresahkan. Kalau Baik. Barakallahu fikum. Ya. Tadi dijelaskan bahwasanya tidak bisa bersatu Al-Quran itu dengan setan, ya. Al-Quran dengan dukun, ya. Al-Quran dengan mantra-mantra itu tidak bisa bersatu, ya. Tidak bisa bergabung, ya. Makanya dukun itu kalau sudah ya dengan perdukunannya, dengan setannya, ya, maka dia pasti jauh dari Al-Quran, ya. Orang yang dia sibuk dengan perdukunannya, dia pasti akan jauh dari Al-Quran, ya. Itu secara otomatis, ya. Karena setan itu lari dari Al-Quran, ya. Setan itu lari ketika dibacakan Al-Quran, ya. Setan itu lari ketika dibacakan Al-Quran, kepanasan mereka. Nah, lalu bagaimana jika ada ya dukun ya pintar baca Al-Quran ini, ya. Jadi pertanyaannya,
eh, kok bisa dukun pinter baca Al-Quran? Taib, barakallahu fikum ya. Maka kita jawab ya, bahwasannya secara asal ya, Al-Quran itu tidak bisa bersatu ya. Secara asal, pertama kita jawab secara asal Al-Quran itu tidak bisa bersatu dengan apa? Dengan dukun. Al-Quran itu tidak bisa bersatu dengan mantra-mantra. Al-Quran itu tidak bisa bersatu dengan ya, Al-Quran itu tidak bisa bersatu dengan setan. Nah, itu secara asal. Taib, barakallahu fikum. Kemudian mengapa ya ada sebagian dukun yang atau dukun yang berkedok ustadz ya, dukun yang berkedok kiai atau dukun yang berkedok semisalnya ya, dukun tapi pakai jubah, dukun tapi pakai apa? Peci, dukun ya berbusana muslim. Tak ngentarani dukunnya itu, dia mengelabui umat ya dengan penampilannya itu ya. Kok bisa ya baca Al-Quran? Taib, barakallahu fikum. Maka kita jawab ya, dia tidak akan pernah bisa membaca Al-Quran secara sempurna. Dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan bacaan surah Al-Baqarah. Ini pasti, ini fakta di lapangan ya. Ini pernah juga saya tanyakan kepada peruqyah ya, yang memang sudah ini. Gini aja Ustadz, kalau ada dukun baca Al-Quran, suruh baca Al-Baqarah sampai selesai, bisa ndak? Baca Al-Baqarah itu sampai selesai, jangan sepotong-sepotong ya, jangan apa? Sepotong-sepotong. Karena ketika ya Al-Quran itu dibaca oleh dukun itu, mereka sedang hilah ya, sedang mengelabuhi ya, sedang mengelabuhi. Bukan setan sedang ada di badannya, tapi sedang mengelabuhi si pasien ya, mengelabui orang-orang supaya, lah ini kan yang dibaca Al-Quran, tak mungkin dong dukun baca Al-Quran, ini pasti ustadz, ini pasti kiai ya. Jadi untuk hilahnya tersebut ya, maka saat itu ya setan lari ya, ketika dibacakan Al-Quran itu, atau sembunyi, wallahu alam ya. Ini adalah satu perkara yang tidak bisa, karena setan itu pasti lari ketika dibacakan Al-Quran ya. Jadi hanya untuk hilah saat itu saja, hanya untuk mengelabui siapa? Mengelabui pasiennya ya. Namun setelah itu ya baru dijalankan lagi misinya ya. Setelah baca Al-Quran dibacalah mantra, dibacalah apa, disuruhlah ya mengamalkan ini, nyembelih ayam ya, nginjak Al-Quran, melumuri Al-Quran dengan darah haid dan lain sebagainya, kekufuran ya. Atau ya kalau dukun yang berkedok ustadz itu ya, berkedok kiai itu lebih halus ya ininya, ndak ada biasanya sampai tadi itu melumuri Al-Quran. Kan melumuri Al-Quran dengan darah itu terlalu ini ya, terlalu jelas. Orang Islam banyak tidak mau ya. Maka mereka ya digiring dengan ya tetap membaca Al-Quran, tapi dibalik-balik ya, Al-Qurannya dibaca sekian kali. Ini kan bid'ah. Bid'ah itu perbuatan yang salah, perbuatan yang dosa, perbuatan yang haram ya. Baca kulhu ya. Saya tanya, kulhu itu baik apa enggak? Baca kulhu baik, tapi memastikan baca kulhu 88 kali. Baik tidak? Jadi tidak baik. Kenapa tidak baik? Bid'ah. Bid'ah itu baik enggak? Tidak baik. Nabi enggak pernah menyuruh ya baca kulhu harus 88. Ditentukan juga waktunya. Baca ya 88 sebelum tidur. Tempatnya juga ditentukan, di depan pintu rumah ya. Ditentukan. Suatu yang ditentukan ini bid'ah. Ini kan pengelabuhan
yang dibaca Al-Qur'an. Ya. Tapi tadi ya yaitu syaratnya. Jadi kan setan itu pasti minta syarat. Setan itu tidak akan mengabdi kepada dukun tersebut, ya, tidak akan menjadi khodim, ya, atau khodam, ya, tidak mungkin membantu, melayani, yaitu si peminta layanan tersebut, kecuali ya setan itu sudah mendapat upah dulu, ya. Tapi upahnya setan itu bukan uang, ya. Setan itu ikhlas itu. Jadi di dalam menjalankan misinya itu ikhlas dalam kesesatan maksudnya. Ya. Jadi tidak butuh uang, tidak butuh pujian, tidak. Setan tidak butuh dipuji, tidak butuh jabatan, tidak. Tapi setan itu hanya butuh kita itu ikut kesesatan mereka. Jadi kalau kita tidak ikhlas itu berarti kita kalah dengan setan. Setan itu menjalankan misi kesesatannya itu ikhlas itu. Jadi syaratnya itu saya akan membantu kamu, syaratnya pasti yang sesat-sesat, ya. Sesat itu dari yang syirik, bid'ah, maksiat. Pasti itu, tidak mungkin syaratnya itu untuk taat, tidak mungkin. Umpamanya ya, ada orang datang ke dukun, ya, terus dikasih syarat sama dukunnya, perbaiki sholat 5 waktu kamu, jaga ya sholat 5 waktu, setiap hari rajin baca Al-Quran, ya, berbakti kepada orang tua. Tidak mungkin. Kalau nemu itu bukan dukun itu, ya, salah alamat jenengan. Ya, tidak mungkin, ya, tidak mungkin syaratnya itu yang baik-baik. Pasti ada kemungkarannya atau ya menyerupai kebaikan tapi sebenarnya syubhat. Ya. Kalau orang awam ya tidak ngerti, ya tadi itu disuruh baca Al-Quran tapi sekian kali, waktunya ditentukan, tempatnya ditentukan. Ini bid'ah, dan bid'ah itu tercela. Nah, kembali ke tadi, ya, membaca Al-Quran, ya. Maka yang pertama bisa jadi hilah. Hilah itu ya ketika itu setannya tidak di situ, ya, hanya untuk menipu siapa? Pasiennya itu atau orang yang minta layanan kepadanya. Wis sudah kun, ya, dukunnya itu, dukun si ustadz ini udah baca Al-Quran, saya tak ngalih dulu. Kan bisa saja, ya, Al-Quran yang ngalih dulu. Nanti ya setelah kamu baca Al-Quran, ya, saya kesini lagi. Tambahi syaratnya. Tidak mungkin itu hanya baca Al-Quran saja, tidak mungkin. Pasti ada syaratnya, ya. Dengan syarat tersebut barulah nanti, ya, dukun setan itu, ya, atau iblis tersebut, ya, menjalankan, ya, sesuai dengan permintaan dari, ya, atau mengabdi terhadap, ya, orang yang minta layanan tersebut, ya. Wah, ada dukun yang minta uang, itu dukunnya, bukan setannya, bukan untuk setannya. Jadi dukunnya juga butuh uang, itu tadi, ya. Kalau dukunnya tidak ikhlas itu, yang ikhlas setannya itu, ikhlas dalam kesesatan, ya. Karena kalau dukun ya juga manusia, dia juga makan butuh uang, ya, butuh uang, butuh bayaran, ya. Baik, barakallahu fikum, ya. Terus kemungkinan kedua berkenaan dengan tadi Al-Quran, ya, selain hilah, ya, pasti ada yang ketika dibaca disalah-salahkan, ya, baik itu tulisan maupun bacaannya, tanpa sepengetahuan orang yang mendengarnya. Kalau tulisannya dibalik-balik, harokatnya dibolak-balik, ya, tulisannya tidak dimengerti, ya, dibalik, dirubah-rubah, merubah ayat Al-Quran, dosa enggak? Dosa, ya. Saya baca umpamanya dibolak-balik, alhamdulillahi rabbil alamin, maliki yaumiddin, ar-rahmanir rahim, ihdinas siratal mustaqim. Boleh enggak? Enggak boleh. Orang yang mendengarkan enggak tahu, dikira itu kan Al-Quran. Ya, kalau Al-Fatihah masih ketahuan. Kalau sudah baca Al-Baqarah, pasiennya enggak kira hafal Al-Baqarah, ya kan? Enggak kira itu yang menjadi pasien
hafid Quran itu tidak mungkin. Atau hafid Quran sudah sesat bisa jadi. Ya. Nah, barakallahu fikum ya. Jadi dukun itu akan membaca Al-Quran pertama dengan hilah, ya setannya lari saat itu atau pergi saat itu saat membacanya, atau yang kedua dia tetap membaca Al-Quran seakan-akan sedang membaca Al-Quran tapi disalah-salahkan, ya disasar-sasarkan, surat ini loncat ke surat ini, atau ayat ini loncat ke ayat berikutnya, ke ayat yang jauh, tidak nyambung, ya, atau ayat tentang ya Allah tapi disifatkan ya dengan sifat setan, ya. Tapi tidak perlu saya contohkan di sini karena ya menghina Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah tapi pakai sifatnya setan, ar-rajim, ya. Ini naudzubillah min dzalik. Ya, orang kan tidak tahu dengar, ya. Dengar ini kan yang dilafadzkan seperti bacaan Al-Qur'an, ya. Jadi nanti bisa dibuktikan itu siapa namanya, saudara neneknya jenengan itu ya, suruh baca Al-Baqarah secara urut ya dari awal sampai akhir, ya. Nah, oh sudah meninggal. Dukun bisa meninggal juga ya. Tak kira ada mantra-mantra penolak meninggal gitu. Baik, barakallahu fiik. Ada lagi? Ya. Tadi Pak menerangkan dari yang awal tadi mengatakan sahabat kalian tidaklah orang kita atau macam ini. Yang saya tanyakan, orang-orang kafir kenapa dibilang sahabat Ustaz? Sedangkan sahabat Nabi kan kita tahu sendiri orang-orang terdekat dari Nabi. Tolong dijelaskan kalimat sahabat dari orang-orang kafir itu Ustaz. Jazakumullah. Wa iyyakum barakallahu fiikum. Nah, barakallahu fiikum. Jadi dijelaskan di ayat ini wa ma sahibukum bimajnun. Ya, sahabat kalian ini, sahib kalian ini, sahib di situ kembali ke siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kum sebagai mudhof ilaihnya, sahib itu mudhof, kum mudhof ilaihnya. Kum itu kembali ke siapa? Orang kafir musyrik Quraisy. Sahabatnya kalian ini. Jadi, hei orang-orang kafir musyrik Quraisy, sahabatnya kalian ini bukan majnun, ya. Wa ma ya sahibukum wa ma sahibukum bi majnun. Sahabat kalian ini, ya, ini Muhammad ini, sahabat kalian ini, ya, bukanlah orang yang majnun. Di sahib itu kembali ke siapa? Nabi Muhammad, ya. Jadi mereka menganggap Nabi Muhammad ini ya sahabat. Mereka kepada Nabi Muhammad itu sahabat, seperti sahabat yang kenal, ya. Tapi apakah mereka sahabatnya Nabi Muhammad? Tidak, ya. Apalagi secara istilah, ya. Istilah sahabat itu ya orang yang hidup berjumpa ya dengan Nabi SAW, beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan mati dalam keadaan imannya tersebut. Berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan iman, itu sahabat. Sedangkan orang kafir musyrik Quraisy, ya, dia sezaman dengan Nabi tapi tidak mau beriman. Dia tidak masuk dalam pengertian sahabat, ya, as-sahabah. Makanya kita kalau bersolawat itu kan, ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, ya. Semoga ya salawat itu kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya dan sahabatnya. Sahabatnya di situ itu bukan orang kafir musyrik Quraisy, bukan, ya, bukan Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan, bukan. Sahbih di situ adalah sahabat, ya, dalam pengertian sahabat
yang ya hidup di masa Nabi, berjumpa dengan Nabi, ya beriman kepada Nabi dan wafat dalam keadaan iman kepada Nabi. Ya, ini syarat ini harus dipenuhi. Ya. Mereka menganggap Nabi Muhammad sebagai sahabat mereka. Silakan. Tapi Nabi Muhammad bukanlah menjadi sahabat mereka di dalam agama. Ya. Kalau muamalah, Nabi Muhammad tetap bermuamalah dengan mereka. Tapi kalau sahib dalam artian sahabat, ya, sahabat dalam artian agama, ya, sahbi atau as-sahabah, ini bukan. Ya. Kalau teman, ya, teman pun juga bukan. Nabi Muhammad tidak pernah mengambil teman dekat atau menjadi wali atau wala dengan mereka, tidak pernah. Nabi Muhammad tetap menjaga jarak. Ya, Nabi Muhammad menjalankan wala dan baroknya terhadap mereka. Ya, Nabi Muhammad barok terhadap mereka, ya, wala terhadap orang yang beriman. Ya, kepada mereka baik dalam perkara muamalah saja, tapi dalam ya hal agama ya Nabi Muhammad lakum dinukum waliyadin. Jadi sahib di situ ya kembali kepada Nabi Muhammad. Ya. Jadi bukan dibalik kalimatnya. Hei Muhammad, itu sahabat-sahabat ya orang-orang musyrik itu sahabat-sahabat kamu hai Muhammad. Bukan. Ya. Di Al-Qur'an tersebut ya wa ma sahibukum ya bi majnun ya. Muhammad ini sahib kalian ini ya, sahib kalian ini bukanlah orang yang gila. Jadi sahib di situ adalah Nabi Muhammad, itu kembali ke yaitu orang kafir musyrik Quraisy. Yang dihitopkan adalah yang menjadi firman itu ditujukan yaitu kepada orang kafir musyrik Quraisy. Wahai orang-orang musyrik Quraisy, sahabat kalian ini ya, sahabat kalian Muhammad ini bukan orang yang majnun, ya, bukan orang yang majnun. Bisa difahami ya. Kenapa dengan istilah sahib sudah dijelaskan kemarin, karena saking kenalnya mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah menggunakan kata sahib, ya, sahib seperti seakan-akan sahabat itu ya, seolah-olah ya seorang sahabat itu tidak mungkin tidak saling kenal. Ya, saya menjadi sahabatnya panjenengan. Ya, maka tidak mungkin saya tidak kenal panjenengan, tidak mungkin. Ya. Ya, kalau ada orang ngaku sahabat, saya sahabatnya dia tapi tidak kenal, ini berarti bukan sahabat. Ya. Makanya Allah bahasakan dengan wa ma sahibukum. Ya, Allah menggunakan ya kalimat sahib karena saking ya kenalnya mereka orang-orang kafir musyrik Quraisy itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait dengan Al-Quran Al-Karim, yaitu kalam Allah yang mulia. Kalau dibandingkan dengan setan yang selalu bertolak belakang, pertanyaan singkat saja, bagaimana pendapat atau nasihat Ustaz kalau ada orang yang menghafal Quran kemudian mengatakan bahwa di dalam Al-Quran di surat Maryam ayat 30 itu mirip dengan yang ada di kitab Injil poin 34, padahal isinya kan bertolak belakang. Di surah Maryam ayat 30 dikatakan qala inna Abdullah, sesungguhnya Isa itu hambanya Allah. Sedangkan di dalam Injil yang poin 34 itu dikatakan bahwa Allah mengutus putranya yang bernama Isa bin Maryam. Ini kan beda sih. Tapi ada orang yang hafal mengatakan ini. Nah, mohon nasihatnya saya dengan baik. Oh iya, barakallahu fikum. Ya, ini ya bukan mirip. Ya. Ini
adalah bertentangan, ya, dua ayat ini, satu ayat dari Al-Qur'an dan satu ayat dari Injil tersebut, ya, itu bukan mirip tapi bertentangan, saling bertabrakan, bukan mirip, ya, bukan mirip, ya. Yang di Al-Qur'an, ya, mengatakan qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa berkata, inni abdullah, saya ini adalah hamba Allah. Al-Quran, Injil itu diberikan kepadaku dan Allah menjadikanku nabiya, seorang nabi, ya. Hanya Abdullah, hamba Allah, ya. Namanya hamba Allah itu menghamba kepada Allah, menyembah kepada Allah. Terus juga di akhir ayat tersebut wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikanku sebagai nabi, seorang nabi. Namanya nabi itu hanya sebagai penyampai risalah, ya. Sebagai penyampai risalah, ya. Menyampaikan risalah, bukan Tuhan, ya. Abdullah, hamba Allah, ya, bukan anak Allah, ya. Nabiyan, nabi, bukan Tuhan, ya, bukan anak Allah, ya. Sedangkan di Yohanes tadi, ya, ayatnya Injil tadi, ya, menjelaskan bahwasanya, ya, Isa atau aku di situ adalah, ya, Isa adalah anak, ya, anak Allah, ya. Ini adalah satu yang bertentangan, ya, bukan mirip, ya. Ini adalah satu yang bertentangan, ya, tidak ada, ya, kemiripannya sama sekali. Bahkan, ya, Al-Qur'an surah Maryam ayat 30 tersebut membantah, ya, ayat dalam, ya, Yohanes tadi, ya, bukan mirip, ya, malah sebaliknya membantah. Bisa difahami, ya, bukan mirip tapi membantah, bertentangan, bertabrakan, ya. Itu yang benar, ya. Masalah yang mengatakan seperti itu atau mengatakan mirip itu adalah penghafal Al-Quran, mau tidak hafal Al-Quran, mau presiden, mau siapa saja yang bicara seperti itu, kalau salah, ya salah. Mau hafal Al-Quran, mau hafal 40 juz sekalipun, ya, kalau salah, ya salah, ya. Jadi kita tidak sedang melihat apakah dia itu hafal Al-Quran ataukah tidak, tapi apakah yang diucapkannya itu benar atau tidak, ya. Sama seperti, ya, kita semua, ya, kita juga kalau salah, ya salah, ya. Kalau kita berkata salah, ya salah, siapapun orangnya, ya, siapapun orangnya, ya. Jadi kita melihat kebenaran dan, ya, kebatilan atau kesalahan itu jangan melihat orangnya, ya, lihat hakikat, ya, dari ucapannya tersebut, ya, benar apa salah, ya. Kalau salah, ya sudah, kita katakan salah, ya. Kalau benar, kita katakan benar, ya. Jadi biasakan kita itu melihat yaitu apa yang, ya, diucapkannya itu, ya. Lalu mungkin pertanyaannya itu, kok bisa, ya, penghafal Al-Quran salah, gitu kan? Mungkin, ya, seperti itu, ya. Nah, barakallahu fikum, ya. Kan sebenarnya dia atau yang membaca Al-Quran ini kan tidak salah sebenarnya. Membaca Al-Qurannya salah enggak? Kan tidak salah. Salahnya ketika menerjemahkan, ya, mengartikan, ya, dan mengatakan mirip, ya.
Wa ja'alani nabiyyannya tidak diartikan Allah menjadikanku ya Isa sebagai nabiyan ya, sebagai seorang nabi, itu tidak diartikan ya. Terus juga mengatakan mirip, ini salah ya, ini salah. Nah, barakallahu fikum. Jadi ya, kalau tadi ya minta nasihat ya, maka nasihat yang terbaik adalah nasihat untuk ya kita, diri kita ya masing-masing ya. Jadi jadikan ya hal seperti ini ibrah ya untuk kita semua, untuk ya hati-hati ya di dalam ya berucap, di dalam berfatwa ya, di dalam berbicara tentang agama kita semua ini ya. Jadi nasihatnya ya adalah kita semua untuk hati-hati ya, apalagi ya dai ya, ini juga berbicaranya banyak, pasti salahnya banyak ya, pasti dosanya banyak ya. Makanya semakin banyak bicara semakin ya salah itu banyak ya. Kemungkinan salah itu banyak ya, kemungkinannya kuat ya. Beda dengan orang diam ya. Makanya enak jadi panjenengan ini ndak ngomong, diam dengarkan, ndak mungkin salah itu ya. Jadi kalau yang bicara di depan ini ya kadang salah. Tapi ya umpama kita salah, maka ya nasihatnya adalah kita mengakui kesalahan kita. Kalau kita umpamanya salah, kita mengakui, apalagi ya kesalahan kita ini umpamanya berkenaan dengan fatwa atau suatu yang disampaikan kepada umat, maka harus ada klarifikasi, tidak boleh dibiarkan ya. Kalau kita salah untuk diri kita, terus yang tahu cuma kita sendiri, tidak diketahui oleh orang lain, cukup kita taubat kepada Allah, selesai. Kita akui kesalahan kita taubat kepada Allah ya, selesai. Tapi kalau kesalahan itu berkaitan dengan fatwa atau ucapan yang disampaikan kepada umat ya, atau statement salah, maka juga sama ya, yaitu sebagaimana kita berstatement salah kepada orang banyak, maka statement benernya, klarifikasinya juga harus kepada orang banyak. Tidak boleh kita ya umpamanya kita berstatement salah, terus tobatnya cukup istighfar saja, astagfirullah, saya ampun, tidak klarifikasi di hadapan umat, ini juga salah ya. Supaya ya umat tahu, bisa merevisi ucapan sebelumnya. Nah, jadi nasihat untuk kita semua ya, hati-hati di dalam berbicara ya, dan mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Terus yang kedua, kalau kita salah, maka kita hendaknya ya memohon ya ampun kepada Allah dan mengakui kesalahan. Dan juga kalau kaitannya dengan ya fatwa atau yang semisalnya, kita sampaikan kepada umat ya kesalahan kita, dan kita sampaikan yaitu klarifikasinya yang benar itu seperti apa ya, sehingga insya Allah dengan begitu maka Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun, Maha Pemaaf ya, karena setiap kita pasti salah ya. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun ya. Kita selalu berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami in nasina, ketika kami yaitu lupa, au akhtana, atau kami tersalah ya. Lupa, salah itu sifat manusia, lupa, salah, tapi bukan menjadi tabiat ya. Tabiat ya, tabiat itu tidak boleh ya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesalahan-kesalahan, dari ya dosa dan seterusnya. Ini itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi